Namrud ini dia coba mengikrarkan dirinya. Awal dia dinobatkan jadi raja setelah ayahnya meninggal. Dia nobatkan dirinya menjadi Tuhan, mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan, dan siapapun yang mengiyakan itu semua kebutuhannya dipenuhi, dikasih oleh Namrud. Maka masyarakat itu semua mengakui dia sebagai Tuhan, karena apapun yang disampaikan dikasih, apapun yang diminta dikasih, hanya dengan mengikrarkan dia sebagai Tuhan. Sampai akhirnya menyebarlah penyembahan terhadap Namrud ini. Begitu dia baru menobatkan diri menjadi raja, menjadi Tuhan seperti ini, hari pertama, dan mulailah dia membagi-bagi segala macam kebutuhan masyarakatnya sehingga dia diakui sebagai Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya mimpi. Dia mimpi kerajaannya hancur, kebakaran sana sini. Maka dia kaget di tengah malam, kemudian dia bangunkan seluruh penasihat-penasihatnya. Bangun semua, dibangunin. Salah satu penasihat terdekatnya Namrud itu bernama Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah penasihatnya Namrud. Bahkan dia orang tangan kanannya Namrud. Azar ini, Bapak Ibu sekalian, sangat mahir membuat patung. Jadi Namrud ini pada saat mengaku sebagai Tuhan, dia suruh Azar buat patung-patung dia dan patung-patung yang Namrud ingin, seperti misalnya patung burung, patung harimau, beragam macam. Disebarkanlah patung-patung tersebut di seluruh pelosok wilayah kekuasaannya dia. Jadi orang-orang tidak perlu datang ke Babilonia, ibu kota Irak pada saat itu, untuk menyembahnya. Cukup menyembah patung-patung yang dikirim ke sana. Dan Azar ini otaknya, ayahnya Nabi Ibrahim AS. Di tangan dia semua pembuatan patung itu. Jadi menjadi tangan kanannya Namrud. Kaget Namrud malam hari, kemudian dia tanya penasihat-penasihatnya, apa saran kalian? Apa nih? Mimpi apa nih? Kata mereka, kami tidak tahu mimpi ini apa ini. Tidak ada gambaran. Sampai akhirnya ada satu orang yang berkata dari penasihatnya, mungkin malam ini ada bayi yang lahir, laki-laki di Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Tiba-tiba Namrud menangkap pernyataan tersebut, lalu dia mengeluarkan instruksi yang aneh. Dia mengatakan, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini di Babilonia dibunuh. Malam ini juga, sekarang gerakan. Sebelum terbit matahari, keliling di semua rumah, ada anak bayi laki-laki baru lahir, bunuh semua. Kebetulan Azar hadir di situ. Malam itu hadir karena dipanggil tiba-tiba kumpul sama Namrud, dan istrinya baru melahirkan anak laki-laki, itulah Ibrahim. Maka dia pun pulang ke rumahnya lalu mengatakan, selamatkan Ibrahim ke hutan, karena Namrud sudah keluarkan instruksi suruh bunuh semua anak laki-laki. Pasti dia kalau ketahuan akan dibunuh nih. Dilarikanlah Ibrahim alaihissalam ke dalam hutan. Ada banyak cerita tentang Ibrahim waktu masih kecil. Beliau tinggal di dalam hutan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merawatnya. Ada athar yang menyebutkan Ibrahim mengisap jempolnya, kemudian keluar susu dan madu dan segala macam cerita. Tapi saya tidak ceritakan tentang kisah kecilnya Ibrahim alaihissalam. Yang saya ceritakan Bismillah. Yang saya ceritakan adalah Ibrahim alaihissalam mulai dinobatkan jadi nabi.